Setelah kita merdeka, ada saudara kita nun jauh di sana, 80 tahun yang lalu, Mufti Palestina Al-Usaini menjalin kekuatan di negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini mereka terjajah, mereka kelaparan, anak-anak dibunuh, orang tua mati dalam keadaan terjajah. Apa peduli kita kepada Gaza? Apa peduli kita kepada Palestina? Padahal kita yang menyatakan penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 17 Agustus bukan sekedar perayaan kegembiraan. 17 Agustus adalah evaluasi. 17 Agustus adalah menghitung diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Kalau Anda ada pesan-pesan tidak terbaca paling cuma 29 gitu, tengok tuh. Berapa aja? Wah, masih di. Oh, beda ini. Kecil. Limited. Sebagian di belakang, sebagian bisa. Ini makbul. Cepet. Kita ini marah tuh. Wah, dingin ya. Pegangannya dingin. Kualat sing mau wamen. Masya Allah. Jadi antum mumpung teman yang sejati itu kan yang bisa bukan cuma mencaci apa? Hina, juga bisa ngerjain gitu. Ini dikerjain gitu. Iya. Sini. Ini lebih tulus katanya, berdasarkan riset itu. Repot nek ngono kita diajar bilang ketulusan. Iya. Enggak Ibu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2025. Semoga negeri ini dan penduduk-penduduknya, semua orang yang ada di dalamnya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Merdeka. Merdeka. Oke guys, kami menuju ke Tol Kayangan. Sekarang menuju Tol Kayangan untuk melaksanakan upacara 17 Agustus 1945 Dirgahayu Republik Indonesia. Ini kamera fotonya ngaji pusat. Ini Mas Bib. Ini foto ngaji. Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Masya Allah. Barakallahu fi umrik. Jadi 25 Desember itu. Oh gitu ya. Barakallahu fi umrik di Sulawesi. Beb. Nah, ini yang lebih asik. Oke, kita ke Tol Kayangan. Nah, ini berbabu. Berbabu. Oh. Oke. Dan kita ke atas gunung.
Itulah kenapa sebut mahal saya dianggap sebut. Sudah disuruh balik baju ada. Dia berdua mesin naik pick-up. Dingin di belakang. Makan sapi. Kampung sapi lah. Hah? Kampung sapi. Dari kasih sarapan. Iya nanti lah semua kalau udah selesai. Kalau kita datang. Kami berdua kan korban nih. Kalau aku dekat sama yang pojok aja dengan nama kami. Ini dia nanti jadi ikonik ini. Oh iya Mas. Gimana Pak? Antran. Oh ini. Oke, kita sampai di Tol Kayangan, Negeri Kayangan. Murah, yang kurang banner aja nanti. Apa gitu? Banner untuk air kan kayak gitu. Guys. Nawak dit. Oh, BN. Kasih. Ini usaha ini. Ngene. Kula-kulaan barokah wonten iki beliau. Yuk langsung sarapan kita. Sarapannya di mana Mas? Bawah di bawah. Salim. Yuk, mana kamera tuan? Ya. Lihat klub MU, klubnya Ustaz Salim Afillah. Aku mencintaimu karena Allah. Saya hai. MU. Pas turun ini tolong di video. Siap. Kembali ke bumi. Untuk Malang yang lebih baik. Jadi selama ini Malang nggak baik berarti. Mandi dulu. Tumisnya dulu. Wih, Masya Allah. Ustaz Salim, kita di mana nih? Kita di Tol Kayangan, di Dusun Surodadi, dusun binaannya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Kita akan sarapan with view Merapi Merbabu. Masya Allah. Berkah selalu. Masya Allah. Sehat untuk ibadah. Abu Bakar, Abu Salman, An-Nawawi, Al-Ghazali. Kita istirahat dulu, sarapan dulu sebelum apel. Foto kan itu dari belakang, bagus Ham. Ya. Ini lagi cerah. Allah ngobrol dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang susah, sedang sulit, apa kata Allah? Iyam saskum qarhun. Guys, sebelum kita upacara, jadi kita makan semua dulu. Sebelum apel 17 Agustus, para satis insya Allah makan dulu. Hai guys. Nah. Supaya upacaranya ya kuat lah untuk berdiri berlama-lama. Oke, kita sudah sarapan dan sekarang akan terima kasih dan mohon maaf melaksanakan kami apel sampaikan kepada 17 segenap Agustus pengunjung 2025. wisata Negeri Kayangan yang apabila panjenengan semua sudah rawuh sedikit tersibukkan dengan kegiatan pagi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ahlan wa sahlan, Ustaz Salim, Ustaz Abdul Somad, Syekh Mutalfar, dan Asatidz serta para habaib di tribun wisata Negeri Kayangan. Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri dan menyiapkan posisinya
karena acara akan segera kita mulai. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad sudah rawuh di tengah-tengah kita dengan mengenakan pakaian adat Melayu. Alhamdulillah, dia ada Ustaz Luqmanul Hakim juga demikian. Ustaz Puji Hartono menggunakan selempang sarung dan asatidzah yang lain. Habib Muhammad bin Anis dan alhamdulillah rawuh juga Gus Musyafa dari Angli Ablak. Kami persilakan untuk bisa menuju ke podium yang telah kami persiapkan. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara akan kita mulai dan kami serahkan sepenuhnya kepada petugas upacara pada pagi hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Ahad 17 Agustus 2025 segera dimulai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apel 17 Agustus di Kayangan. Bendera siap, pada merah putih, hormat! Gerak!
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka yang pertama kali disebut adalah Allah. Siapa yang mengenalkan kita dan mengenalkan Allah kepada kita, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Indian habis, musnah, terbunuh oleh orang-orang yang datang dari Eropa
dengan tokohnya Christopher Columbus. Bangsa aborigin tinggal hanya beberapa saja lagi di Australia, tapi kita 80 tahun sudah, kita masih tetap ada. Bahkan jumlah kita lebih banyak daripada kafir-kafir penjajah yang datang dari Belanda. Kita masih tetap tegak berdiri. Apa yang membuat penjajah itu lari dari negeri ini? Bukan karena senjata kita, bukan karena tank kita. Mereka lari karena kita tidak takut mati. Siapa yang menanamkan tidak takut mati ke dalam lubuk hati, jantung, pikiran bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua? Yang menanamkan itu adalah para ulama. Di masjid-masjid mereka membacakan ayat, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, keyakinan bahwa ada Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Mati bukan karena senjata Belanda, mati bukan karena senjata Jepang, mati karena Allah sudah mentakdirkan untuk mati. Kalau sudah sampainya mati di atas tempat tidur pun mati. Kalau tidak mati, ditembak Belanda, Jepang, komunis pun tidak akan mati. Begitulah keyakinan yang ditanamkan para imam, para kiai, para ulama, sehingga bangsa ini meneriakkan takbir Allahu Akbar bergema dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Itu yang membuat kita merdeka. Maka 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah. Setiap tahun kita ulangi, kita ingatkan bangsa ini, bersyukurlah kepada Allah. Negeri ini dengan para pemimpinnya memilih Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang paling mulia, hari Jumat, dan yang dipilih adalah Sayyidus Syuhur, bulan di antara yang paling mulia, bulan Ramadan. 17 Agustus jatuh pada hari Jumat, bulan Ramadan, tanggal 9. Yang memproklamasikan negeri ini orang yang sedang berpuasa, yang menggerek, menjahit benderanya adalah orang-orang yang berzikir, mengagungkan Allah. Mereka orang-orang yang tidak pernah takut mati. Maka kalau ada orang yang mengisi negeri yang sudah merdeka ini dengan nepotisme, dengan korupsi, dengan pengkhianatan, melanggar konstitusi, mereka sesungguhnya adalah lebih jahat daripada penjajah. Penjajah itu jelas warna kulitnya, jelas bola matanya, tapi ada orang-orang darahnya darah kita, sukunya suku kita, kulitnya kulit kita, tapi hati dan pikirannya merampas kekayaan negeri ini. Maka negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Namun tidak hanya sekedar Tuhan, mesti ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Hancur berkeping, tercerai-berai, menang jadi arang, kalah menjadi abu, divide et impera, jangan mau diadu domba. Maka prinsip kita adalah persatuan Indonesia. Semua keputusan di negeri ini diambil berdasarkan permusyawaratan sesuai dengan ajaran Islam, wa amruhum syura bainahum. Untuk apa negeri ini didirikan? Dari mulai ujung Sumatera ada Aceh, di sana turun ke bawah ada Batak, ada Melayu, lalu Minangkabau, menyeberang ke Pulau Jawa ada Betawi, ada Sunda. Saudara-saudara kita terbentang di Pulau Jawa, menyeberang ke Madura, dilanjutkan dengan Bali, Nusa Tenggara,
sampai ke atasnya Papua, kembali ke Sulawesi dan Kalimantan. Emas jangan dinikmati hanya segelintir orang. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa ikut ujian karena tidak mampu membayar uang SPP sekolah. Berapa banyak anak-anak bangsa yang cerdas tapi tidak kembali ke tanah air karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mana keadilan sosial? Kita tidak ingin hanya tegak di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kita ingin rakyat menikmati. Ajaran Islam mengajarkan ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, pemimpin yang bagaimana yang ditaati. Dibacakan pada ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, pemimpin yang meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, menetapkan hukum dengan adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan kepada takwa, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ujung rambut sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 17 Agustus momentum kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. Tanah yang kita injak adalah darah para syuhada, jasad-jasad mereka yang bergelimpangan demi negeri ini. Tidak layak kita mengkhianati. Setelah kita merdeka, ada saudara kita nun jauh di sana, 80 tahun yang lalu, Mufti Palestina Al-Usaini menjalin kekuatan di negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini mereka terjajah, mereka kelaparan, anak-anak dibunuh, orang tua mati dalam keadaan terjajah. Apa peduli kita kepada Gaza? Apa peduli kita kepada Palestina? Padahal kita yang menyatakan penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 17 Agustus bukan sekedar perayaan kegembiraan. 17 Agustus adalah evaluasi. 17 Agustus adalah menghitung diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirgahayu Republik Indonesia 80 tahun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu lakum, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas perjuangan para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah kami generasi penerus yang mampu menjaga amanah kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, persatuan dan keikhlasan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada bangsa Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, bencana dan segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan kami. Tuntunlah para pemimpin kami agar senantiasa berlaku adil, bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus berkarya, membangun bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Jadikanlah negeri kami makmur, damai, sejahtera di bawah ridho-Mu, serta mampu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, laksanakan. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.